Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Semua. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa seperti negara masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk cinta kita terhadap tanah air kita. Silakan dipimpin. Di situ saja. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, masih ingat jajan kita? Apa? SMK bisa, SMK hebat, Antartika, yes. Mantap sekali ya. Jadi di masa pandemi seperti ini kita tetap harus semangat. Tadi sudah cuci tangan semua ya? Sudah cek suhu tubuh? Oke, baik. Sebelum saya mulai pelajaran ini, kira-kira minggu kemarin ada yang masih ingat pelajarannya apa? Kemarin kita bahas sistem suspensi, Pak. Oh, sistem suspensi. Nah, saya mau tanya, Aji, apa sistem suspensi Mas Aji? Suspensi adalah berfungsi untuk merendahkan tekanan yang dihasilkan dari permukaan jalan seperti ketika melewati polisi, tidur, jalan berlubang maupun jalanan yang tidak rata dan berbatu, Pak. Bagus sekali. Oke, baik sekali jawabannya Mas Haji. Ya, meskipun pembelajaran minggu kemarin, tapi masih ingat, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ya, Bapak akan memberikan maksud dan tujuan pada pembelajaran hari ini. Baik, pembelajaran kali ini kita bahas tentang sistem kemudi dan power steering. Nah, tujuan kita membahas materi ini yaitu kalian bisa menerangkan fungsi dan prinsip kerja perawatan sistem kemudi dan power steering dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyusun langkah perawatan sistem kemudi dan power steering sesuai dengan SOP. Yang ketiga, melalui demonstrasi dan praktek, kalian dapat menguraikan masing-masing komponen sistem kemudi dan power steering sesuai dengan SOP. Yang keempat, melalui kegiatan demonstrasi dan praktek itu kalian dapat melakukan perawatan berkala sistem kemudi dan power steering sesuai dengan SOP. Yang terakhir, setelah proses praktek,
sistem kemudi dan power steering, diharapkan kalian dapat memeriksa perawatan berkala sistem kemudi dan power steering. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, John. Baik, selanjutnya ini tadi Bapak kesini tadi naik mobil kebetulan, ya. Tapi setir mobil merasa menarik ke salah satu sisi. Dari setir itu menarik ke salah satu sisi. Kira-kira apa penyebabnya? Siapa yang tahu? Minyak power habis, Pak. Minyak power habis. Ada yang bisa jawab lagi? Saya, Pak, banyak gembos, Pak. Banyak bos. Oke. Yang lain? Disebabkan karena komponen yang rusak. Oke, baik sekali. Ya, jadi ada beberapa yang menyebabkan setir mobil menarik ke salah satu sisi. Itu bisa disebabkan ada keselarasan elemen ban yang tidak sesuai, kerusakan atau bengkok komponen setir, sistem power steering mengalami sumbat atau selnya rusak sehingga ban atau ban ukurannya berbeda. Itu bisa salah satunya. Baik, selanjutnya kenapa sih penting pada pembelajaran setir dan power steering ini? Perlu kalian ingat, perlu kalian pahami bahwasanya nanti pada saat kalian keluar dari sini itu pada pembelajaran ini sangat penting. John. Kalau kalian mempelajari sistem kemudi ini, ya baik power steering, ya itu sangat penting karena apa? Karena semua kendaraan mesti membutuhkan seperti itu. Dewasa ini rata-rata setir sudah menggunakan power steering. Jadi ada power steering yang hidrolik, ada power steering yang mekanik. Itu perlu hidrolik dan elektrik, ya itu perlu kalian pelajari, ya karena semuanya membutuhkan seperti itu. Dan di situ banyak sekali komponen-komponen yang perlu diperbaiki, ya perlu diperbaiki dan perlu diganti. Nah itu tidak sembarang orang bisa mengganti dan memperbaiki komponen setir. Makanya kalian kalau mampu itu nanti bisa kalian buka bengkel sendiri, itu finansialnya lumayan, ya. Jadi kalian harus semangat dalam mempelajari pelajaran ini. Baik. Saya jelaskan dulu. Gitu? Satu, dua, tiga. Sudah. Sistem kemudi fungsinya mengarahkan jalannya kendaraan untuk membelokkan roda. Ada dua tipe, manual dan power steering. Ini ada beberapa komponen, ya. Ada mulai dari steering wheel, ada steering column, ada steering gate atau housing, dan sampai terakhir nanti ada knuckle. Ini adalah komponen pada sistem kemudi. Jadi nanti yang perlu kalian pelajari secara keseluruhan mulai dari steering wheel, column, mindset, gear, arm, idle arm, relay rod, tirot, dan knuckle. Ini adalah komponen pada sistem kemudi yang konvensional, ya, atau yang manual. Nah, selanjutnya ini sistem kemudi hidrolik, ya, power steering hidrolik. Tadi saya sampaikan ada hidrolik dan ada elektrik. Nah, itu komponennya. Ada tambahan yaitu reservoir tank, ya, tipe integral, ada pompa, ya, ada pompa. Nah, ini pada power steering hidrolik. Nah, selanjutnya pada electric power steering, ya, ini mulai dari ada tambahnya itu ada steering wheel, ada steering column, ada selektor, ada
sensor, dilengkapi dengan motor, steering gear, dan terakhir nanti ada teror. Nah ini nanti untuk yang tipe electric power steering. Power steering, apa sih fungsi dari power steering? Untuk meringankan pada saat memutar sistem kemudi kendaraan sehingga menghasilkan putaran kemudi yang ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berarti untuk mengendalikan kemudi. Jadi beda dengan yang manual, ya. Jadi ini ada tambahan lagi. Ya, power steering dibagi dua. Ada hydraulic power steering, ada electronic power steering. Tadi sudah saya berikan nama-nama komponennya. Ini sistem kemudi terdiri dari 4 bagian. Ya, yang pertama steering wheel, yang kedua steering column, yang ketiga steering gear, yang keempat steering linkage. Ya, steering wheel ada beberapa, yaitu roda kemudi besar, roda kemudi kecil, roda kemudi elit. Untuk steering column model collapsible, model non collapsible. Yang ketiga steering gear, yang keempat steering linkage untuk suspensi rigid, steering linkage untuk suspensi independen. Ini steering wheel. Ada yang besar, ada yang kecil. Dilihat dari ukurannya ada 2 macam. Ya. Yang besar momen yang dipindahkan besar dan lebih stabil. Nah, tapi kekurangannya memakan tempat. Yang kecil peka terhadap setiap gerakan yang diberikan. Kekurangannya tenaga untuk memutar berat. Ini yang steering column. Steering columnnya. Pada tipe ini kolom mempunyai mata jaring, mindsetnya terdiri dari bagian atas dan bawah yang disambung dengan plastik pin. Pada kolom bracketnya dipasang kapsul. Jika mobil tabrakan, steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka mindset dan kolom akan runtuh. Ya. Ini model yang tipe collapsible. Yang kedua, collapsible tipe Baltic. Pada tipe ini, kolomnya terdiri dari 2 bagian atas dan bawah yang disambung dengan bar bearing. Mindsetnya terdiri dari 2 bagian yang disambung dengan plastik pin. Jika mobil tabrakan steering block mendapat tekanan yang kuat, maka mindset dan kolom akan menyusut. Tekanan benturan tersebut akan diserap oleh bal bearing. Ini collapsible tipe solid silicon double cylinder tip. Pada tipe ini, mindsetnya terdiri dari 2 bagian yang disambung dengan plastik pin. Di dalam mindset bagian bawah diisi silikon rubber dan bracketnya dipasang caster weight. Jika mobil tabrakan steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, maka bracket akan runtuh dan mindsetnya menyusut. Dengan menyusutnya mindset ini, maka silikon robot akan menjadi tepung dan tersembur keluar melalui off-race pada steering main yoke. Pada saat inilah silikon robot menyerap tenaga benturan. Selanjutnya, non-collapsible. Pada tipe ini mindsetnya terbuat dari besi yang langsung berhubungan dengan steering gearbox. Ya, jadi langsung. Selanjutnya, non-collapsible tip, cara menyambung steering mindset. Cara menyambungkan dengan gearbox ada 4, ada one pass, universal joint spline, dan flexible joint. Steering gear. Yang ketiga steering gear, mengatur arah roda depan dan membesar momen perbandingan tinggi dan steering gearbox. Jadi steering rasionya jumlah putaran roda kemudi dibagi jumlah putaran sektor. Selanjutnya ini ada steering gear yang on dan sektor, ada screw pin. Ya, on sektor berkaitan langsung dengan sektor roller di bagian tengahnya. Screw pin yang berbentuk tirus berbentuk sepanjang worm gear.
Ini yang screenat. Pada bagian bawah mindset terdapat tulis dan sebuah nat terpasang pada nat terpasang bagian yang menonjol dan dipasang tuas yang terpasang pada rumahnya. Yang kedua, resultatif batik peluru bal diisikan pada lubang-lubang nat untuk membentuk hubungan yang merinding antara wall gear. Selanjutnya, steering gear ada rak and pinion. Rak pinion maksudnya gerakan putar pinion dirubah langsung menjadi gerakan mendatar. Konstruksi sederhana, sudut belok tajam dan ringan, tetapi goncangan yang diterima dari permukaan jalan mudah diteruskan ke roda kemudi. Yang terakhir, steering link edge. Ya, ini berfungsi untuk memindahkan tenaga dari roda kemudi ke roda depan. Steering link edge pada steering kemudi itu ada komponen mulai dari ball joint, tirot, pinion, ya, ada sambungannya lagi. Ini komponen link edge, ya, knuckle, terot, itu pit arm, ligit, axle, tipis, steering link edge. Steering link edge komponennya mulai dari knuckle arm, tirot, relay rod, idle arm, adjustment tube. Ini yang steering gear for independent suspensi. Sudah, itu yang bisa Bapak berikan. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak lanjutkan video. Tolong perhatikan. Baik, tolong perhatikan video yang Bapak tampilkan ini. Ketika Anda belajar mengemudi, kontrol yang paling sulit untuk dikuasai adalah kemudi. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa dalam kemudi yang bisa membuat kendaraan berada di jalur yang benar tanpa tergelincir dari roda? Video ini akan mendemonstrasikan mengapa kita membutuhkan mekanisme kemudi ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita juga akan memahami cara kerja mekanisme power steering. Kami berterima kasih kepada Brilliant.org karena telah mendukung video ini. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah jika Anda memberikan roda depan seperti yang ditunjukkan, seluruh kendaraan akan berbelok. Namun, mengapa kendaraan tidak bergerak lurus terus, bahkan setelah roda dimiringkan? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus memahami ilmu fisika di balik penemuan paling penting umat manusia, fisika roda. Dalam sebuah roda yang bergulir sempurna, kecepatan roda pada titik kontak harus selalu 0. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada selip antara jalan di tempat dan roda di titik kontak. Tetapi, bagaimana roda yang bergerak memiliki kecepatan 0 pada suatu titik di permukaannya? Kondisi ini bisa terjadi karena roda memiliki dua jenis gerak. Roda bergerak searah dengan arah mobil dan juga berputar sepanjang porosnya. Kita menjumlahkan dua komponen ini di bagian bawah roda, Anda dapat melihatnya berada di arah yang berlawanan dan membatalkan satu sama lain. Ingat prinsip sederhana roda bergelir ini, dan Anda akan dapat memahami mekanisme kemudi dengan sempurna. Anggap bahwa bahkan setelah roda berbelok, mobil tetap bergerak lurus. Mari kita periksa kecepatan rotasi dan translasi pada titik kontak roda. Dapat melihat bahwa kecepatan rotasi berbelok, namun kecepatan translasi lurus. Itu, kecepatan tidak akan membatalkan satu sama lain, dan ini akan menyebabkan tergelincir. Satu-satunya cara untuk mencapai kondisi kecepatan 0 adalah dengan memastikan kecepatan translasi juga berbelok. Ini hanya mungkin terjadi ketika seluruh mobil berbelok sehubungan dengan titik pusat tertentu. Ini tertampil dengan sempurna dalam snapshot ini. Di sini, keempat roda memenuhi kondisi berputar yang sempurna. Satu hal utama yang perlu dicatat di sini adalah bahwa untuk berbelok sempurna, garis tegak lurus roda depan harus bertemu sumbu roda belakang pada titik yang sama. Kondisi ini adalah prinsip kemudi. Jika Anda mengamati dengan teliti, Anda akan melihat bahwa sudut-sudut yang berputar oleh roda kiri dan kanan tidak sama. Gambar ini menunjukkan jika roda depan diputar dengan sudut yang sama, garis roda tidak akan bertemu pada titik yang sama. Seperti bahwa untuk kemudi yang sempurna, roda kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda.
Mengemudi digunakan untuk mengeksekusinya. Kemudi yang paling umum digunakan di kendaraan modern adalah jenis ride and pinion. Mari kita lihat bagaimana mekanisme ini berhasil mengendalikan kendaraan. Adalah pusat mekanisme. Ini dibatasi sehingga hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Neon yang berasal dari kemudi bisa menggerakkan rem. Disebut dengan kemudi terpasang di kedua roda. Kemudi ini dibatasi sehingga hanya memiliki gerak rotasi sepanjang sumbu yang ditampilkan. Ini terhubung ke rangka mobil melalui bantalan rem yang memastikan hanya berbelok. Menghubungkan dengan kemudi ke rem. Bisa bergerak translasi dan rotasi. Sekarang, amati apa yang terjadi pada roda ketika rem bergerak. Anda bisa melihat bahwa roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang berbeda. Anda mengikuti titik pertemuan roda kiri dan kanan, Anda bisa melihat titik pertemuan selalu berada di garis roda belakang. Jadi, mekanisme rek dan pin yang sempurna memenuhi kondisi yang dibutuhkan kemudi. Yaitu kendaraan berbelok tanpa tergelincir. Telah kita diskusikan sejauh ini adalah tipe manual. Saat ini bantuan motor listrik di power steering sering digunakan pada kebanyakan mobil. Daya listrik membuat aksi kemudi menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Power steering yang dibantu ditunjukkan di sini. Di sini, motor brushless DC menggerakkan kolom kemudi dan pinion. Motor mampu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kontrol elektronik atau ECU menentukan jumlah daya yang harus ditransfer motor ke kolom. ECU memerlukan input seperti torsi yang digunakan pengemudi pada roda kemudi, sudut kemudi, kecepatan roda kemudi, dan kecepatan kendaraan. Dia memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan. Sensor berbasis efek Hall dan pengaturan batang torsi digunakan untuk mengukur input torsi pengemudi. Daya bantuan tenaga motor, rotasi roda kemudi menjadi mudah bagi pengemudi. Apakah Anda pikir ini adalah mekanisme yang sempurna? Tunggu sebentar dan pikirkan apa yang terjadi pada kemudi dalam kasus kegagalan motor. Anda mungkin menyadari suatu fakta bahwa skrup cacing dapat mengubah roda gigi cacing, tetapi roda gigi cacing tidak dapat mengubah skrup cacing. Ini berarti bahwa jika motor gagal, setiap rotasi manual oleh pengemudi akan terhalang oleh kendala drive cacing ini. Singkatnya, kemudi akan macet. Untuk mengatasi masalah ini, rotasi dan kemudi tidak pernah terhubung langsung ke roda gigi cacing. Sebaliknya, ia melewati satu set roda gigi planetari. Jadi rotasi pengemudi diberikan ke roda gigi sun. Put diambil dari carrier dan roda gigi cacing juga menjadi roda gigi cincin untuk set roda gigi planetari. Pengoperasian normal, daya dari roda gigi ring akan mudah dipindahkan ke carrier. Kasus kegagalan motor, roda gigi cincin tidak bisa bergerak. Namun, Anda bisa melihat rotasi manual pengemudi dari roda gigi sun akan ditransfer ke carrier dan akhirnya ke roda gigi pinion. Anda ingin belajar lebih detail tentang mekanisme yang lebih menarik serupa dengan kemudi menggunakan pembelajaran interaktif berukuran mini? Maka Brilliant.org adalah tempat yang tepat untuk Anda. Baik, kira-kira dari video tadi apa yang kalian amati dan kalian perhatikan? Ya, Pak. Ya. Tadi saya lihat di video kalau kemudi konvensional pada melakukan belok, apalagi kondisi mobil berhenti itu sangat berat. Tapi kalau menggunakan power steering itu sangat ringan, Pak. Bagus sekali. Kira-kira ada yang lain? Ya, Pak. Ya, saya tadi melihat video pada saat melakukan belok tidak perlu tenaga banyak ya, Pak. Oke. Barangkali ada yang lain dari itu tadi, video tadi? Nah, ada. Sudah. Nah, itulah kelebihannya kalau kita menggunakan power steering. Jadi tidak terlalu membutuhkan tenaga yang terlalu besar karena sudah dibantu
fluida atau yang elektrik. Ya. Baik, sekarang Bapak mau tanya, apa sih fungsi dari power steering? Setir model baru Pak. Setir model baru. Ada yang bisa melengkapi? Setir elektronik Pak. Setir elektronik. Ada yang lain? Kemudi yang ringan Pak. Kemudi yang ringan. Baik, semuanya jawabannya. Jadi power steering itu sendiri untuk memudahkan pengemudi dalam mengendalikan setir agar kerjanya maksimal. Komponen power steering bekerjasama dengan bekerjasama untuk melakukan fungsinya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya Pak. Ya. Kenapa mobil Bapak saya remnya itu, setirnya itu berat sekali padahal udah pakai power steering? Iya. Iya. Kenapa setirnya mobil Mas Jatama berat sekali? Kira-kira ada yang bisa menanggapi? Saya Pak, mobil gambarnya putus Pak. Putus. Ada yang lain? Banyak gembos Pak. Banyak gembos. Ya. Baik, langsung saja. Dari permasalahannya Mas Jatama tadi, Bapak ambil kesimpulan bahwa power steering berat bisa jadi dikarenakan karena ada pompa yang tidak maksimal. Ya. Karena pompa yang tidak maksimal, itulah yang memberikan tekanan fluida sehingga pompa dan komponennya lainnya pada power steering bekerja ketika seal di rak pinion tidak jalan posisi yang tepat. Ya, itu bisa menyebabkan Action. baik, semua jawaban kalian baik, tapi di sini akan Bapak ambil kesimpulan jika mobil steering berat bisa jadi dikarenakan karena tekanan dari pompa yang tidak maksimal, ya. Karena aus, pasalnya cairan itulah yang memberikan tekanan fluida sehingga pompa dan komponen lainnya sistem power steering bekerja ketika seal di rak pinion tidak dalam kondisi yang tepat. Itu juga bisa menyebabkan kondisi setir menjadi berat. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan membagi 3 kelompok, ya. Tolong itu nanti saya bagi kelompoknya lalu, kelompoknya Mas Aji, kelompok 1 kelompoknya lalu, kelompok 2 kelompoknya Mas Aji, kelompok 3 kelompoknya Mas Jatama. Untuk kelompok yang pertama, mengenai perbedaan sistem kemudi konvensional dan power steering, dan yang kedua, bagaimana cara kerja power steering. Kelompok yang ketiga, apakah kendaraan kemudi konvensional bisa diubah menggunakan power steering? Silakan didiskusikan. Action. Baik, sekarang tolong presentasikan hasil diskusi kalian tadi. Langsung saya nilai. Kelompok 1 siapa? Saya Pak. Kelompok 1 lalu. Kalau elektronik power steering menggunakan motor listrik pada sistem pengoperasiannya, sementara hidrolik power steering kerja melalui pompa hidrolik yang memanfaatkan tenaga putaran mesin. Reaction. Oke, baik sekali. Jawaban kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kelompoknya Mas Aji, silakan. Jawab. Power steering berfungsi untuk meringankan pada saat memutar sistem kemudi kendaraan sehingga menghasilkan putaran kemudi yang ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berarti untuk mengendalikan kemudi. Oke, baik sekali. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, kelompoknya Mas Tama. Ya, Pak. Bisa Pak, tapi membutuhkan biaya yang besar.
Oh ya, jadi kalau yang konvensional ke power steering itu bisa, ya. Jadi setir yang konvensional ke power steering itu bisa dirubah, tapi membutuhkan biaya dan hasilnya pun tidak bisa maksimal, ya. Karena apa? Karena itu ada perhitungan roda giginya dan tekanannya. Oke, baik, selanjutnya Turun dah. Action. baik, saya ambil kesimpulan bahwa sistem kemudi power steering mampu bekerja secara efisien. Sistem kemudi adalah untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Bila roda kemudi diputar, steering tolong akan meneruskan tenaga putarnya ke ruang gear. Steering gear memperbesar tenaga putar sehingga menghasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda dengan roda depan melalui steering link X, bahwa pada sistem kemudi khususnya power steering. Kalian perhatikan bahwa perkembangan teknologi sekarang sangat pesat. Jadi harus banyak belajar, tidak cukup di sekolah, tapi juga dari bisa kalian lihat di internet. Ini perlu kalian lakukan. Karena apa? Karena sangat penting sekali kita mempelajari yang namanya power steering. Ya, itu nanti kalau kita menguasai betul, itu nanti kita otomatis mendapatkan finansial yang besar. Ya, itu penting. Ya, kalian lulus dari sekolah itu bisa melakukan perbaikan, bisa mendiagnosa perusahaan, bisa melakukan pergantian pada komponen power steering, baik yang konvensional maupun yang elektrik atau yang hidrolik. Itu penting. Jadi jangan khawatir tentang pembelajaran ini, nanti kalian bisa mendapatkan apa yang didapatkan dari sini. Nah, baik, jangan lupa minggu depan kita mempelajari perawatan sistem transmisi. Tolong pelajari buku yang sudah dipinjamkan dari perpus, ya. Selanjutnya kita bahas minggu depan, kita akan, jika ada miskonsepsi bisa kita bahas nanti pada saat pertemuan selanjutnya, ya, secara diskusi. Baik, sebelum saya akhiri, ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Dari pembelajaran hari ini, mari kita paham kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kasih atas kehadirannya. Kita tetap jaga protokol kesehatan, jangan abai, cuci tangan, jaga jarak. Memang kondisi seperti ini kita tidak bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan luring, ya, meskipun, tapi alhamdulillah masih ada yang bisa sempat datang. Jadi tetap semangat dalam belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, tetap di rumah saja, belajar di rumah saja, ya. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.